Nah, kapan lagi nih? Kapan lagi, berat nggak nih? Coba kita berikan. Iya, nih, kan lumayan nih. Peluang, jenis peluang gini, kayak gini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di kebun alpukat milik Bapak Haji Badarudin yang sudah siap untuk kita panen. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam lahan milik Bapak Haji Badarudin, ada berbagai macam alpukat yang beliau tanam. Di antaranya adalah alpukat dari Muria, Wina, dan Peluang yang sudah siap untuk dipanen. Untuk penjualan alpukat cukup mudah, bahkan ada banyak orang yang menawarkan untuk membeli buah alpukat yang beliau tanam. Untuk panennya sendiri, beliau menyeleksi alpukat mana yang sudah siap untuk dipasarkan ataupun alpukat yang belum siap untuk dipasarkan. Seperti apa sih lahan milik Bapak Haji Badarudin yang siap untuk kita panen? Yuk, mari kita saksikan dan lihat keseruannya. Ya, sahabat botanikal, di sini lagi kita melakukan apa? Panen ya, panen raya pohon. Panen raya. Padahal ini belum intinya, tapi kita sudah panen duluan. Nah, di sini ada alpukat. Ini kalau yang di sini itu belum ready ya. Nah, ini adalah dari jenis alpukat Peluang. Waduh, banyak nyamuknya. Karena memang area persawahan, bukan persawahan nih, ladang. Nah, di sini ini adalah alpukat Peluang. Alpukat Peluangnya yang sudah ready, yang seperti ini kita akan kirimkan ke Jakarta ya, kayak gini. Nah, di sana lagi mau melakukan harvest ya. Kita petik-petik aja kalau. Nah, kita lihat ya di sini ya. Kenapa kita sering mengatakan peluang karena produksi dari Peluang sendiri memang banyak ya. Jadi kita tidak mengada-ngada. Tuh lihat. Ini belum ready, jadi kita tidak memetiknya. Yang di sana sudah ready, nah jadinya kita petik yang ada di sana, gitu ya. Ya, masa inkubasinya kisaran 6 bulan. Jadi 6 bulan berbunga, terus nanti akan disusul sama bunga yang lain. Jadi sekarang bisa harvest, besoknya lagi bisa harvest lagi. Jadi ada 2 sesi ya, seperti itu. Jadi panen berapa kali 1 tahun? Bisa berkali-kali. Seperti itu. Tapi sebetulnya buahnya itu kalau di total ya bisa 2 kali gitu. Oh. Lagi memetik ya. Ini di lahan alpukat Peluang ya. Alpukat Peluangnya sendiri itu di sini hampir keseluruhan dari pohonnya ini adalah alpukat Peluang, bukan alpukat-alpukat yang lainnya. Nah, meskipun ada kendil yang ada di pojokan sana ya. Kendilnya sendiri itu masih pentil kecil ya, jadi belum mencapai ukuran yang seperti yang ada di sini yang Peluang ini ya. Jadi belum siap untuk panen. Nah, ini hanya memilih ya, ini enggak semuanya kita petik. Nah, ini sudah 1 songkro ya, 1 songkro hampir penuh. Nah, kita itu cuman butuh 2 box saja ya, yang besar. Jadi ini sepertinya kalau yang di lahan sini cuma 1 box, tapi kan kita memilih bukan semuanya kita panen ya. Kalau kita semuanya kita panen ini nggak cukup, ini mungkin ya kisaran 100 kilo ya kalau misalnya totalan. 100 kilo itu hanya jimpitan saja ya, bukan semuanya maksud saya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tadi kita kan survei yang ada di sini. Nah, nanti kita akan cari lagi alpukat yang memang sudah matang tapi di lahan yang lain. Ini kan juga lahan kita punya beberapa lahan lah ya. Yang satunya itu khusus alpukat Peluang, tapi juga ada kendilnya juga, tapi mayoritas adalah Peluang. Ada juga yang Wina, dan juga ada yang Muria juga, ada juga yang kendil juga. Nah, tapi dari sini kita untuk Peluang sendiri untuk reviewnya ya bagus untuk pertumbuhan dan juga perkembangan dari si buah. Nah, kalau kalian pemilih bibit, kalau memilih bibit superan, nah itu lebih baik daripada bibit yang tidak superan. Karena apa? Pertumbuhannya nanti akan berbeda, sangat berbeda sekali. Kalau superan biasanya kan kalau masih muda, kisaran umur 10 bulan, itu
batang bawahnya itu bisa sejempol lebih ya, gitu. Itu udah biasanya seperti itu. Nah, jadi memang bibit super juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan dari si apukat. Nah, ini kan belum matang. Kalau yang di sini belum matang ini. Nah, ini karena ini kelihatan ya masih mengkilau kecil ya. Kalau yang sudah matang ya yang kayak gini nih. Matang, tua. Tua ya. Tua. Oh ya, maksudnya sudah ready. Nah, ini nih. Masih dilihat. Satu aja dilihat dulu. Kelihatan mengkilau bagus. Kalau dikocok ya juga kocok sedikit. Seperti itu. Lumayan, kita akan masukkan ke box ini. Tapi juga dikasih apa namanya, kertas koran atau apalah biar tidak luka dari kulitnya si buah ini. Nah, ini adalah lokasi yang satunya lagi yang di sini itu adalah Muria. Dan kita lihat di sini ya lagi petik-petik. Alhamdulillah ini sudah panen, banyak murianya. Wait, kayak gini. Kalau ada yang berkunjung ke sini ya, kalau yang matang kayaknya sudah habis nunggu Oh iya, ready ya. Ya sudah ready untuk di harvest atau dipanen. Nah, kayak gini udah mulai ya. Nah, kalau kalian pengen menanam muria juga boleh, menanam apukat peluang juga boleh, atau menanam wina juga boleh, silahkan, tergantung sama kalian. Tapi kita merekomendasikan untuk menanam apukat peluang. Tapi kalau mau wina ya kayak gini, ya termasuk alhamdulillah banyak nih. Wah, nih Pak Haji Badarudin nih. Wah, gini nih mau panen. Gimana Pak Haji? Gimana Pak Haji? Sudah tua, waktunya panen. Ya, udah tua waktunya panen. Tua-tua ya dipanen. Ini gini. Ya, Supaya nggak lekas busuk, di sini kan dipotong gini ya. Biar tidak lekas busuk ya. Jadi untuk pemotongan sendiri itu jangan sampai gandelnya itu copot ya. Jadi memang mepet di sini atau batangnya di sini ya. Gitu. Iya, Katut. Ini lagi bahagia ini karena memang apa namanya, panen ya, panen dapat uang kan ya, bahagia gitu. Nah, ini baru apukat wina, belum yang kok wina sih, muria, belum yang wina sama peluang yang ada di lahan sini. 126.000. Nah, buat kalian sahabat botanikal yang ingin menanam apukat muria, bisa jadi pilihan juga. Apukat muria mempunyai benjolan seperti ini. Ini seperti ada yang bilang aligator apa Semarang ya? Aligator Semarang. Tapi buat kita ini ya muria gitu, bukan aligator Semarang buat kita. Tapi ada yang namanya aligator Semarang gitu. Tapi buat kita ini adalah pohon muria seperti itu. Ini masih kecil jadi tidak kita panen. Masih ada yang lainnya juga. Tapi kalau misalnya masih pentil ya jangan dipanen juga ya. Nah, ini kan dari pohon apukat wina. Karena wina sendiri itu mempunyai ciri khas yang batangnya itu tidak membenjol dan juga dia menjulang tinggi seperti apukat peluang. Nah, tuh lagi panen alhamdulillah. Nah, di sini adalah apukat wina yang sudah ready, sudah siap untuk dipanen. Nah, kita lihat kalau apukat wina gerombol-gerombol kayak gitu. Nih, mantap jiwa. Duh. Ya. Nah, kapan lagi nih? Kapan lagi, berat nggak nih? Coba kita berikan. Iya. Nih. Kan lumayan nih. Kayak gini memang berat nih. Jadi kalian kalau mau beli ini kayak gini bagus nih. Aduh, lumayan nih berat. Satu songkro ada banyak bener. Mana lagi nih? Udah. Oke. Yang sudah siap kayak gini. Udah. Biar keren bos, biar keren. Nah, satu pang. Memang kalau apukat yang di sini, kalau wina
itu ya kayak gini ya, berbintik-bintik ini karena memang MDPL-nya kurang cocok sih, temperatur, lebih ke temperaturnya sih sebetulnya. Nah, kayak gini nih ada bintik-bintik hitam. Kalau sudah matang memang kayak gini. Pohonnya itu pertumbuhannya cepat. Nah itu kalau pertumbuhannya pohon cepat besar ya, bagus. Nah, alpukatnya ini satu pohon ini, dan yang belum ready juga ada di sini, kelihatan ya masih kecil-kecil kayak gini. Jadi kita tidak melakukan panen ya, kita menunggu lagi. Jadi ada masanya. Ini kan kita melakukan pemilihan yang alpukat yang sudah siap untuk dipasarkan dan juga yang belum siap untuk dipasarkan, seperti itu. Jadi yang siap kita petik aja. Nah, kita akan kirim ke Jakarta. Nah, seperti itu. Nah, ini alhamdulillah ini banyak nih seperti ini. Ini nanti akan menggerombol ini. Ini kita melakukan perawatannya itu tiap minggu ya. Kalau tiap minggu itu kita semprot dengan insektisida, entah itu dengan Kulakron, Densis ataupun Alika. Jangan lupa dikasih perekat, dan juga untuk penguatnya itu kalsium atau kalium ya. Nah, pupuk daun juga perlu juga sih, seperti itu untuk perawatan mingguan. Jadi ada perawatan mingguan, ada perawatan setengah tahun juga ada perawatan saat fase yaitu musim hama. Karena memang kalau alpukat itu ada musim hamanya. Nah, kalau misalnya terjadi musim hama itu, kita menyemprot ya, kita melakukan survei, kita keliling aja. Nanti kalau misalnya ada pup dari larva ulat di bawah pohon alpukat, nah kita langsung melakukan pencarian yang ada di atas. Jadi terkadang kita juga menyemprot dari keseluruhan dari alpukat ini. Tapi yang perlu digarisbawahi yang jelas itu kita juga melakukan penghematan dari insektisidanya itu. Karena memang masa sih keseluruhan alpukat kita semprot padahal tidak terkena hama, itu kan juga namanya juga pemborosan juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pup dari larva itu masih kecil-kecil, kita langsung semprot saja. Jangan sampai menunggu saat dewasa, karena kalau ulat alpukat itu kalau besar itu akan menyebar ke seluruh bagian dari alpukat tersebut. Jadi harus kalian tahu itu penanganannya saat kecil kita harus langsung menyemprotnya. Jangan tidak langsung menyemprotnya, karena kalau sudah besar menyebar ke seluruh bagian. Jadi kita harus menyemprot ke seluruh bagian dari alpukat tersebut. Nah, seperti itu. Jadi pemborosan juga. Nah, seperti itu. Jadi penanganan sejak dini gitu. Alhamdulillah kita akan melakukan penataan yang ada di sana karena satu songkro tadi udah penuh ya. Nah, di sini lagi melakukan penataannya sendiri itu kita juga menyeleksi untuk bobot atau kisarannya. Kalau yang kecil dan juga untuk kelas C kita pisahkan. Nah, seperti itu. Nah, dikasihkan kotak sini ya. Oke. Nah, kalau kayak gini nih, ini banyak ya. Jenis peluang gini kayak gini. Ini mengkilau, ini sudah matang semua, tapi ya memang untuk oh iya, siap untuk dipanen. Bapaknya siap untuk dipanen. Jenisnya kayak peluang. Ini memang kayak gini hijau terus mengkilau. Ini adalah ciri khas dari buah peluang nih. Mantap kan? Ini masih ada banyak nih di sini. Lihat. Nah, ini masih ada banyak sekali ya. Kita potongin kayak gini, kita potongin. Nah, jadi tidak bertangkai ya, memang agak mepet sedikit sama si buahnya. Nah, ini juga nanti kita tata di kotak ya. Ini sudah siap untuk dipasarkan. Nah, seperti ini. Jadi kenapa kita disuruh ya saya inginnya kalian menanam alpukat peluang ya kayak gini. Jadi kualitasnya memang bagus. Terus kalau dikocok, ini bunyi bentar. Ya, klotak. Klotak ya. Kita lagi bahagia soalnya sudah siap untuk dipanen, dipasarkan, dapat uang seperti itu. Nah, ini dari jenis kendil ya. Kalau kendilnya sendiri yang sudah siap untuk dipanen itu hanya ada satu di sini. Tapi sebetulnya kalau yang pentilnya banyak nih. Nah, ini yang kendil. Nah, ciri khas kendil itu kayak bulat kayak gini. Memang beda seperti alpukat yang lain ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini beda. Nah, tapi jujur saja
Ini ada kan yang kecil kayak gini. Nah, ini yang besarnya. Dari kecil, mulai kecil jadi besar kayak gini. Mantap. Pokoknya mantap. Ini yang tadi peluang kita pilih-pilih. Sudah banyak ya, lumayan. Tapi masih ada yang kecil-kecil banyak, lebih banyak daripada yang sudah matang ya. Ini umur 3 tahun sudah berbuah. Ini buah pertama kali ya. Buah pertama kali. Baru pertama kali buah umur 3 tahun. Kendil, jenis kendil kayak gini. Jadi memang bibitnya sendiri untuk buahnya yang kecil-kecil itu sudah terasa kayak bulat-bulat. Jadi udah beda. Alhamdulillah. Ya, pembelahan ini belum matang tapi kita akan belah untuk sampel ya, sampel untuk kita kirim ke Jakarta. Ini dari apukat Wina atau Muria ini? Wina. Ini memang yang kita buat sampel yang kurang sehat ya, karena kalau yang sehat-sehat itu kan ya buat apaan? Dibuat sampel kayak seperti ini. Nguning ya. Jadi kalau bilang mentega, ini mentega ini. Ini dari apukat, aduh kamu gitu, dari apukat Wina, dan bijinya itu seperti ini, jadi kecil ya, seperti apukat lokalan kan kayak gini juga, jadi kecil. Nah nih pengganggu. Ini kayak gini, ini nggak sehat, ini cuman apa namanya ya, cuman kulitnya saja yang kayak gini, tapi di dalamnya sehat, sangat-sangat sehat. Nah, sedangkan untuk apukat peluang, nah, ini apukat peluang. Ini kenapa kok ada airnya? Nah, ini karena musim penghujan ini kayak gini. Nah, ini kuning ya, kuning. Untuk kekuningannya itu, lebih kuningan ya, yang peluang ya. Lebih kuning yang peluang sebetulnya, tapi kalau yang di gambar sini kok kayak sama ini. Nah, seperti ini. Jadi ada perbedaannya dari segi kulitnya di sini dan juga untuk kulitnya yang di sini seperti itu. Karena sudah matang, jadi ini itu copot. Ya, siap untuk dipasarkan gitu aja. Dari tadi di komen nih. Nah, kayak gini. Dah ya. Nah, tadi itu adalah video dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.